Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pada kesempatan hari ini. Jadi sebelumnya kita sudah uji identifikasi model, apakah dia stasioner atau tidak, kemudian ACF-BACF-nya bagaimana, kemudian kan kita dapatkan model ya. Nah itu kita estimasikan parameter, kita dapatkan nilai besi, kita dapatkan nilai tetanya, kemudian barulah kita lanjut ke cek diagnostik. Jadi pengecekan ini dilakukan untuk mengecek apakah data white noise atau tidak, kemudian apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jadi mirip dengan regresi linier. Kalau di regresi linier kan kita cek apakah datanya identik, independen, dan berdistribusi normal. Jadi kita cek pengujian asumsinya. Begitu. Kalau di ramalan ini cek diagnostiknya yang pertama yaitu adanya white noise. Jadi pengujian diagnostik residual dilakukan setelah pengujian signifikansi parameter model ARIMA untuk membuktikan kecukupan model pemeriksaan diagnostik residual meliputi uji asumsi white noise dan berdistribusi normal. Nah, residual disebut white noise jika residual tersebut bersifat independen dengan residual yang tidak berkorelasi. Residual itu apa? Residual itu adalah nilai estimasi dari ZT-nya atau ZT topi. Kalau ZT biasa itu kan nilai yang sudah kita tentukan dari datanya. Nah, setelah dari datanya itu kan kita dapatkan Z topi sama dengan untuk AR1 kan besi 1, ZT-1 plus AT. Nah, nilai ZT ini didapatkan dari sini kan, itu namanya residualnya. Jadi, nilai yang sudah kita estimasikan, itu adalah residual. Kalau di regresi, berarti kan Y, beta 0 ditambah beta 1X1. Nah, nilai dari Y-topi ini adalah residualnya. Jadi residual dikatakan white noise jika residual itu bersifat independen dan tidak berkorelasi atau mempunyai means 0 dan variance yang konstan. Nah, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan L-June-Box test dengan hipotesis H0 sama dengan ρ1 sama dengan ρ2 sama dengan ρk atau residual independen, dan H1-nya adalah minimal ada satu nilai ρk tidak sama dengan 0 dengan K sama dengan 1, 2 sampai dengan K besar, yaitu residual tidak independen. Nah, statistik ini adalah L-June-Box dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan N plus 2, sigma K dari 1 sampai K, rho K dibagi N min K, di mana N ini adalah banyak data, K ini adalah apa? Lag-nya ya. Jadi tolak H0 apabila nilai Q-nya itu dibandingkan dengan chi-square dengan derajat K min P min Q, alpha. Dengan rho K merupakan autokorelasi dari residual, nilai P adalah banyaknya parameter dari AR pada model, Q adalah banyaknya parameter dari MA pada model, dan N adalah banyaknya pengamatan, dan alpha adalah taraf signifikansi yang kalian gunakan. Biasanya kan pakai 0,05 ya. Kalau AR1 berarti P-nya berapa? Berarti P sama dengan 1. Kalau MA1 berarti Q sama dengan 1. Berarti ini Q sama dengan 0 ya. Kalau ini berarti P sama dengan 0. Sedangkan kalau misalkan ARMA 11 berarti P sama dengan 1, Q sama dengan 1. Begitu. Nah, kemudian untuk menghitung L-June-Box tadi atau nilai Q-nya, kita punya nilai ZT. ZT ini kan dari data ya, atau nilai aslinya kita. Nah, ZT ini didapatkan dari model. Jadi setelah kita estimasi parameter, kita dapatkan nilai ZT-nya, kita masukkan nilainya, kemudian nanti kita bisa hitung ET topi atau estimasi ET, errornya itu dari ZT min ZT topi.
Kemudian nanti kita dapatkan ET-1, ini topi. ET-1 itu adalah ketika ET-nya 2, ketika ET1, ET-1-nya 0. Ketika E2, ET-1-nya E-1. Ketika ET-nya E3, berarti ET-1-nya 2 dan seterusnya sampai En-1 seperti itu. Jadi nanti kita akan dapatkan min errornya sebagai berikut. ET min dari ET-nya itu adalah ya dijumlahkan minnya. E2 ditambah E3 sampai En dibagi En-2. Sedangkan min dari ET-1, min errornya dari ET-1 adalah E1, E2 sampai En-1 dibagi En-1. Variance errornya rumusnya sama seperti dengan teman-teman menghitung nilai variance biasanya. Berarti kalau dari ET berarti E2 dikurangi ET bar kuadrat ditambah E3 dikurangi ET bar kuadrat sampai dengan En ET bar kuadrat dibagi N-1 min 1. Jadi ini rumusnya sama dengan perhitungan variance pada data biasanya. Hanya saja datanya adalah data ET. Sama seperti dengan ET, variance ET min 1 juga seperti itu. Berarti E1 dikurangi ET min 1 bar ditambah E2 dikurangi ET min 1 bar sampai En min 1 dikurangi ET min 1 bar kuadrat dibagi N min 1 min 1. Untuk min error, variance errornya rumusnya sama dengan data biasanya, hanya saja data yang digunakan adalah data errornya, begitu. Nah, setelah kita dapatkan minnya, kita dapatkan variance-nya, kemudian kita cari covariance-nya. Ini juga sama dengan perhitungan covariance pada data biasanya, hanya saja ini untuk data errornya. Berarti E2 dikurangi ET bar dikalikan dengan E1 dikali ET min 1 dan seterusnya sampai En dikurangi ET bar dikali En min 1 bar En min 1 topi dikurangi ET min 1 topi. Jadi ini adalah ET-nya, yang ini adalah ET min 1 dikali. Jadi ET yang ini ET min 1. Ya, ET yang ini juga ET min 1. Dibagi N min 1 min 1. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan covariance-nya, kita dapatkan rokanya. Di mana roka adalah atau korelasi dari ET min 1. Rumusnya adalah covariance ET ini dibagi dari akar variance ET dikali akar variance ET min 1 yang sudah kita hitung tadi. Dari situ kita dapatkan rho 1, tinggal kita masukkan di sini rho 1-nya. N-nya kan jumlah datanya. Sudah kita dapatkan nilai Q, yang ini kita dapatkan dari apa? Chi-square tabel. Sudah kita dapatkan nilai Q-nya, kita bandingkan dengan Chi-square tabel, maka nanti dapat kita simpulkan apakah dia tolak atau gagal tolak. Begitu. Nah, selanjutnya adalah cek diagnostik distribusi normal. Pada cek diagnostik distribusi normal ini sama dengan pada regresi linear. Jadi kita cek residualnya. Jadi selain residual bersifat independen, residual juga harus berdistribusi normal. Pengujian distribusi normal untuk residual dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut. FAT sama dengan F0AT, berarti residual mengikuti distribusi normal. FAT tidak sama dengan F0AT, berarti residual tidak mengikuti distribusi normal. Dengan statistik uji sebagai berikut, maka tolak H0 apabila nilai D lebih besar dari tabel Kolmogorov-Smirnov dengan N adalah banyaknya pengamatan dan alpha adalah taraf signifikansi yang digunakan, biasanya kan 0,05 atau 5% ya. Nah, ini kan hasil nilai D-nya, atau kita bisa lihat dari normal probability plot. Jadi ketika residual ini, titik-titik ini itu kan residual,
mengikuti garis linier, maka residualnya ini maka dapat dikatakan bahwa residual berdistribusi normal secara visual. Distribusi normal secara visual. Gitu. Kalau mau ada yang ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.